Selamat petang untuk kita semua. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di kebaktian 10 hari berdoa, dan pada malam ini kita sudah memasuki di malam yang kelima. Semoga kita terus dapat bersama-sama untuk malam yang seterusnya. Baiklah, mari kita teruskan kebaktian kita dengan menyanyikan lagu tema Bring Back the Springtime, dan setelah lagu tema ini kita akan dilayangkan doa buka yang akan dipimpin oleh Cik Stella. Selepas saja doa buka, kita akan mendengarkan dua pelajaran. Yang pertama, pelajaran untuk kanak-kanak yang akan disampaikan oleh adik Obed. Seterusnya pelajaran dewasa yang akan disampaikan oleh Cik Joanna Maxine. Dan bagi menutupi kita punya kebaktian, Cik Joanna Maxine akan memimpin kita dalam doa khas. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Setelah dingin berlalu, burung-burung bernyanyi merdu di padang rumput yang indah. Tuhan berikanlah musim bunga, hilangkan sejuk dan gelap dosa. Oh, kembalilah wahai Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih. Seperti sungai yang mengalir dari gunung, aku akan menceritakan tentang kasih Yesus dan darah-Nya yang mengalir dari Kalvari. Tuhan berikanlah musim bunga, hilangkan sejuk dan gelap dosa. Oh, kembalilah wahai Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkatilah acara kami 10 hari berdoa, biar ianya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, berkati juga para pendengar, biar apa yang kami dengar nanti dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Teruntuk yang memberi renungan sebentar nanti, Engkau berkati dia dan sertai dia, biar apa yang akan dia sampaikan nanti dapat sampai pada para pendengar. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus dosa kami semua. Amin. Yesus yang bangun pagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Ketika Yesus ada di bumi ini, dia bangun pagi sekali sebelum matahari terbit. Dia akan pergi ke tempat yang sunyi dan terpencil untuk berbicara dan mendengar Bapa surgawinya.
suatu hari setelah seharian penuh bekerja dan melawan orang, murid-muridnya tidak dapat menemukannya. Mereka mencari dia kemana-mana, dan ketika mereka akhirnya menemukan dia, mereka bertanya di mana dia selama ini. Dia mengingatkan mereka bahwa dia datang ke bumi untuk memberitakan Injil dan membawa keselamatan bagi manusia. Dia berdoa memohon bimbingan, kekuatan, dan beranian dari Bapa Surganya untuk menjalankan misi-misinya setiap hari. Selamat malam. Malam ini kita sudah di malam yang kelima untuk 10 hari berdoa. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah Yesus, seorang yang selalu bangun pagi. Ada mezbah kebenaran dalam kehidupan Yesus yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Kristen. Selama beberapa hari terakhir kita telah banyak merenungkan mezbah dalam kitab suci dan kehidupan orang-orang yang membangunnya. Mezbah adalah metafora untuk tempat dan waktu penyembahan kepada Allah yang benar dan hidup. Seseorang tidak perlu memiliki mezbah fizikal untuk menyembah Tuhan. Faktanya, jika seseorang pengikut Yesus hidup dalam persekutuan yang konsisten, sungguh-sungguh berdasarkan Alkitabiah dengan Allah, dia telah mendirikan sebuah mezbah yang nyata, sama seperti yang dibangun kembali oleh Elia di Gunung Karmel yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 18. Kita melihat mezbah seperti itu dalam kehidupan Yesus. Di tengah kehidupan pelayanan sehari-harian yang sibuk, ancaman terus-menerus dan serangan iblis yang paling banyak, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah dalam waktu yang lama. Dia yang setara dengan Bapa masih menganggap penting untuk diam dan mengetahui bahwa Allah adalah Allah. Yesus mengerti sejak usia kecil bahwa panggilannya membutuhkan hubungan yang konstan dengan Bapaknya, dan ini adalah satu cara untuk membawa dosa ke kayu salib. Dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan Yesus bangun lama sebelum fajar menyingsing atau sebelum matahari terbit lagi. Sudah Yesus bangun. Dan dia menemukan tempat tersendiri dan sunyi untuk berbicara dan mendengarkan Bapaknya yang di sorga. Sehari sebelum ia dihabiskan dalam pelayanan penuh, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan menebus yang hilang. Ketika para murid bangun, mereka melihat Yesus sudah pergi dan mencari Bapaknya. Ketika mereka menemukan dia, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Dalam Markus 1 ayat 37. Jawaban Yesus adalah satu pengingat yang kuat yang akan memberi berkat yang menanti semua orang yang memelihara mezbah pagi dan petang mereka. Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu aku telah datang." Apakah Anda memahami hal ini? Yesus dihadapkan pada dilema yang kuat. Tetaplah di tempat dia berada, di rumah Petrus, dan melanjutkan pelayanan yang berbuat di sana. Atau meninggalkan tempat itu ke wilayah pelayanan baru yang belum teruji. Sedikit orang Kristen pada hari ini menyerahkan momen pelayanan yang subur untuk yang tidak dikenal. Namun Yesus melakukan hal itu tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia membuat keputusan yang tepat? Allah Bapa telah mengungkap rencana untuk hari itu kepada Yesus selama waktu renungan
pribadinya. Bapa menegaskan tujuan Yesus saat dia berdoa dan menunggu di hadiratnya. Sahabat, ketika kita gagal mencari Allah pada waktu awal pagi hari dalam kebaktian kita dan doa kita kehilangan rencana Allah untuk kita dan penegasannya atas tujuan kita. Hari ini, marilah kita berdoa untuk komitmen untuk bangun pagi dan menghabiskan waktu bersama Allah agar Dia mempersiapkan kita untuk memenuhi tujuannya bagi hari dan hidup kita. Mari berbicara dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa khas, kita ada 5 doa khas khusus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Ada 5 hal yang ingin kami doakan pada malam ini Bapa. Hal yang pertama kami ingin mendoakan agar ada kebangkitan besar dari kesalahan primitif menyapu gereja-Mu pada hari-hari akhir ini. Semoga kami akan terus berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani di seluruh dunia. Biarlah Engkau membukakan pintu untuk penyebaran firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja dunia-Mu supaya dunia ini menerima panggilan untuk menyebarkan perkabaran 3 malaikat secara luas kepada setiap bangsa dan bahasa yang ada di dunia ya Bapa. Dan kiranya Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh memusatkan semua ajaran pada kasih dan kebenaran Kristus. Hal yang keempat kami ingin doakan ya Bapa, ialah kami berdoa supaya semua orang Advent di seluruh dunia akan menyatakan, aku akan pergi dan akan menerima panggilan untuk melayani-Mu dan mewartakan kabar baik keselamatan. Dan akhir sekali Bapa, kami juga ingin berdoakan supaya Engkau memberikanlah kami hikmat untuk mencari, memahami, dan juga mengikut kitab suci-Mu. Ajari kami untuk membagikan kata-kata kebenaran dengan benar dan dengan setia membagikan kepada orang lain. Terima kasih untuk berkat-Mu ini Bapa, dan pada saat ini kami akan masing-masing melaksanakan aktiviti kami sebelum kami tidur pada malam ini. Biarlah juga Engkau akan memberkati kami sepanjang tidur kami agar kami dapat bangun esok pagi dan akan meneruskan aktiviti kami seperti hari-hari lain Bapa. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kami semua. Amin.